Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mata. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan di mana saja kita berada. Hari ini kita kembali disuguhkan dengan sabda Tuhan yang menguatkan. Sabda Tuhan hari ini hampir serupa dengan Injil yang kita dengar pada hari Minggu kemarin, yakni tentang Sang Tuan yang mempercayakan tugas dengan talenta kepada hamba-hambanya. Sang Tuan menghendaki agar hamba-hambanya bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini berbicara tentang seorang bangsawan yang akan dinobatkan menjadi raja di suatu negeri. Namun sebelum ia pergi, ia memanggil ke-10 hambanya dengan mempercayakan kepada mereka masing-masing tugas yang harus mereka emban.
Sang Tuhan memberi mereka masing-masing dengan mina atau uang yang harus mereka gunakan untuk bisa berbuah atau mendapatkan hasil lebih. Ketika Sang Tuhan itu kembali dan telah dinobatkan menjadi raja, Ia memanggil hamba-hambanya itu untuk mengetahui hasil dari uang yang Ia percayakan kepada mereka. Namun dari ketiga hambanya itu, ada 2 orang yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan berbuah limpah. Mereka pun karena keuletan dan kesetiaan mereka, Sang Tuhan lalu mempercayakan mereka dengan tugas yang lebih besar. Sementara yang satu karena kemalasan dan ketakutannya mengembalikan uang yang dipercayakan tuannya itu. Ia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita semua telah diberikan atau dipercayakan oleh Tuhan dengan tugas masing-masing. Apapun profesi, status, karir, dan panggilan hidup kita, Tuhan menginginkan agar kita menjalankan tugas-tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang malas dan menjadi pengikutnya yang setengah-setengah. Menjadi pengikut Kristus berarti selalu bersedia menjadi orang yang bertanggung jawab dan penuh komitmen. Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing. Namun segala kekurangan dan kelemahan itu tidaklah menjadi hambatan bagi kita untuk bisa mengikuti Tuhan dengan setia. Apapun tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, sekalipun itu kecil, namun bila kita melakukannya dengan tanggung jawab, hal itu akan menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita bisa menjadi orang yang berbuah banyak. Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, kemalasan adalah musuh utama dalam menggapai suatu perubahan dalam hidup. Kita tidak akan bisa berbuah limpah kalau kita tetap menjadi orang yang malas. Karena itu, untuk menjadi pengikut Kristus, kita mesti keluar dari kemalasan kita. Kita harus bangun dari ketertiduran kita dan selalu siap sedia untuk berkarya, bekerja, menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, semoga ajakan Tuhan hari ini membuat kita semakin sadar dari hari ke hari akan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Semoga Tuhan memberi kita kekuatan dan semangat untuk tetap setia menjalani tugas kita dengan baik, baik itu dalam hal yang kecil maupun tugas dalam hal yang lebih besar. Semoga Tuhan memberkati kita semua.